Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita. Kegagalan adalah sebuah hal yang bisa sangat mengecewakan dan menyakitkan. Misalkan, ketika kita gagal dalam sebuah usaha, bisnis, atau proyek lainnya, kita bisa merasa sedih, kecewa, atau bahkan merasa putus asa. Namun, pada kenyataannya, kegagalan adalah sebuah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Ketika kita menghadapi kegagalan, hal yang paling penting adalah bagaimana kita merespon kegagalan tersebut. Kita bisa merespon kegagalan dengan cara yang positif, atau bisa juga meresponnya dengan cara yang negatif dan merusak. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk merespon kegagalan dengan cara yang positif. Yang pertama, jangan terlalu memikirkan kegagalan. Saat kita mengalami kegagalan, hal yang paling penting adalah jangan terlalu memikirkan kegagalan tersebut. Jangan biarkan kegagalan tersebut menghantui pikiran kita terlalu lama. Alihkan fokus kita dari kegagalan atau pikiran hal-hal yang lebih positif. Kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan memikirkan cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, terima kegagalan sebagai suatu pelajaran. Kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita. Kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan memperbaiki diri kita di masa yang akan datang. Cobalah untuk menganalisis kegagalan tersebut dan mencari tahu apa yang salah dan apa yang bisa dilakukan lebih baik di masa yang akan datang. Dengan cara ini, kita bisa menghindari kegagalan yang sama di masa yang akan datang. 3. Berbicara dengan orang yang kita percayai. Bicarakanlah kegagalan kita dengan orang yang kita percayai. Mereka mungkin bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dan membantu kita melihat kegagalan tersebut dari perspektif yang berbeda. 4. Jangan biarkan kegagalan membuat kita menyerah. Jangan biarkan kegagalan membuat kita menyerah. Ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kita harus tetap bersemangat dan berusaha untuk mencapai tujuan kita di masa yang akan datang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat mengalami kegagalan. Ingatlah bahwa kita semua bisa melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan jangan biarkan kegagalan tersebut mengurangi rasa percaya diri kita. 6. Beri diri waktu untuk menyembuhkan. Setelah mengalami kegagalan, kita perlu memberi waktu untuk diri kita sendiri untuk menyembuhkannya. Jangan terburu-buru dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan yang penting. Beri diri kita waktu untuk merenung dan menyembuhkan diri. Yang ketujuh, lakukan sesuatu yang menyenangkan. Lakukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk menghilangkan rasa sedih dan kecewa. Ini dapat membantu kita keluar dari keadaan yang buruk dan memperbaiki mood kita. Kita bisa melakukan hal-hal seperti berolahraga, berkumpul dengan teman-teman, atau melakukan kegiatan yang kita sukai. 8. Belajar dari kegagalan. Yang terakhir, kita harus belajar dari kegagalan tersebut. Kegagalan adalah sebuah perjalanan berharga yang bisa membantu kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Jangan biarkan kegagalan membuat kita merasa putus asa atau menyerah. Gunakan kegagalan sebagai pelajaran berharga dan motivasi untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam kesimpulannya, kegagalan adalah sebuah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun, kita bisa merespon kegagalan tersebut dengan cara yang positif. Kita bisa menerima kegagalan sebagai pelajaran berharga. Bicara dengan orang yang kita percayai, jangan biarkan kegagalan membuat kita menyerah. Beri diri waktu untuk menyembuhkan dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Selain itu, kita juga harus belajar dari kegagalan tersebut yang menggunakan pelajaran tersebut sebagai motivasi untuk mencapai kesuksesan di masa depan.